Oke, jadi suatu hari saya diajak makan oleh salah satu follower saya. Dia udah follow di Instagram saya udah cukup lama. Kita udah sering diskusi, sering DM-an. Ya by the way, kalau kamu mau ngobrol sama saya, mau diskusi, silakan DM saya di @gdebp di Instagram. DM aja, saya pasti baca, saya pasti bales. Dan ya biasanya yang bales saya, kadang-kadang admin, tapi pasti saya lah yang bales. Kalau kamu yang nanya, pasti saya yang bales. Apalagi kalau kamu udah subscribe YouTube channel ini, kamu udah follow saya di IG, pasti saya yang bales. Nah, suatu hari karena kita udah banyak diskusi dan kebetulan saya lagi datang di kota tempat dia tinggal, kita ketemuan, kita ngobrol, dan dia juga bilang dia ada satu peluang bisnis, dia pengen discuss sama saya. Oke, kita kira ngobrol, kita ketemuan, dan dia cerita tentang bisnisnya, dia minta feedback, dia minta masukan, saya kasih masukan, dan saya kasih feedback, dan lebih saya selalu sharing gitu ya, dalam setiap kesempatan ketemu dengan siapapun saya selalu sharing. Dan saya juga selalu nawarin gitu, kalau kamu mau ini biar lebih bagus marketingnya, kamu bisa ketemu orang ini. Saya selalu buka channel-channel saya selalu share, saya punya relasi siapa, saya punya network apa, itu selalu saya share gitu. Nah, yang menarik adalah saya pernah ketemu dengan satu orang ini, dan entah kenapa yang saya bingung, semua feedback yang saya kasih selalu ditentang. Saya bilang misalnya, oh kamu bisa ketemu orang ini nih buat bantu kamu naikin branding. Dia bilang, oh kita belum siap untuk ketemu dia karena masih banyak yang harus disempurnakan. Oke, itu yang pertama. Lalu kemudian saya bilang, oh kamu saya kenalin ya sama bapak ini ya, nanti dia punya tim sales banyak banget, kamu bisa ngobrol sama dia, nanti sistem kerjasamanya gimana terserah, langsung diskusi aja, saya kenalin. Terus tau gak dia bilang apa? Oh jangan, kita belum siap karena produksi kita masih ya segala macamnya. Karena produksinya belum siap jualan dan segala macamnya. Oke, kamu saya kenalin ya dengan orang ini ya, dia punya pabrik untuk naikin produksi kamu. Nanti sistem kerjasamanya gimana? Mungkin MOQ-nya sekian. Terus tau gak dia bilang apa? Oh jangan dulu Pak, soalnya kita masih belum siap nih untuk samplingin dan segala macam. Jadi gini, saya mungkin ada kasih 20 advice dan 20-20-nya ditentang. Dan pada satu titik dia benar-benar berpikir bagaimana caranya menentang advice saya, dan akhirnya ya kita ngobrol satu jaman lah ya, dan akhirnya saya sibuk ngasih advice, saya sibuk mencari ide bagaimana caranya supaya bisnisnya dia maju, dan dia sibuk dan dia jauh lebih sibuk daripada saya untuk menentang masukan-masukan yang saya kasih. Ada aja alasannya, ada aja, sampai akhirnya saya tanya, karena saya udah kayak ya udahlah terserah lah sakarepmu lah, semaumu aja. Akhirnya saya tanya, ini bisnismu yang keberapa? Yang pertama, oke, kamu dulu kuliahnya sampai tingkat apa? Dia lagi disertasi, dia lagi S3. Oh, saya pikir pantesan analisanya dalam sekali. Itu sarkas ya sebenarnya ya. Ketika saya bilang analisanya dalam, itu artinya analisa yang dia lakukan hanyalah yang jelek-jeleknya aja. Dia nggak pernah menganalisa peluang, dia nggak pernah menganalisa positifnya, dia nggak pernah menganalisa resiko positifnya. Yang dia analisa hanya resiko negatifnya aja. Ini, nah saya nggak bilang S3 itu jelek, nggak. S3 itu bagus, S2 itu bagus, karena saya sendiri juga S2 gitu ya. S2 saya bisnis, MBA gitu ya, meskipun MBA-nya kadang-kadang modal bacot aja. Oke, anyway. Nah, jadi gini, ada orang-orang di luar sana yang memang belum siap kaya gitu ya, belum siap maju, belum siap berbisnis, tapi ya mereka mau bisnis, dan akhirnya orang-orang kayak gini ya susah sendiri, capek sendiri. Dan ya akhirnya satu-satunya hal positif yang saya bisa dapetin ketemu sama orang-orang seperti ini adalah ya makanya dibayarin. Saya ditraktir makan siang, that's it, gitu aja udah. Seneng gak ya? Saya seneng-seneng aja, cuman ya wasting my time, wasting their times gitu. Jadi bener-bener ya kita sama-sama buang-buang waktu. Kenapa? Ya akhirnya dia nggak dapat benefit apapun dari ketemu saya, dan saya pun juga ya saya bisa kok makan siang bayar sendiri, nggak apa-apa. Nah cuman sayang gitu. Nah masalahnya adalah banyak orang-orang seperti ini. Mungkin kamu salah satunya. Mungkin kamu salah satu. Jadi ketika, kalau saya ya, pengalaman saya ketika saya makan siang sama mentor saya, pertama saya yang bayarin, pasti saya yang bayarin.
nggak mungkin saya makan siang sama mentor saya yang bayarin. Aduh, itu apa namanya, aduh itu jangan deh, jangan sampai, itu haram hukumnya gitu ya. Pasti saya yang bayar. Yang kedua, ketika mentor saya ngomong, saya diem, saya dengerin, saya catet. Jadi kalau saya misalnya mau ketemu mentor saya, mentor digital marketing saya misalnya, pasti di Jakarta, saya kontak, saya ajak makan siang, saya yang bayarin. Saya siapin buku tulis. Jadi saya keluarin satu pertanyaan, dia akan jawabnya panjang, saya catat. Nomor 1 itu paling penting. Kedua, kalau mentor saya ngasih masukan, jangan ditolak mentah-mentah. Diskusi boleh, tapi jangan ditolak. Kalaupun masukannya menurut kamu tidak oke, maksudnya ya kita namanya manusia ya, kadang-kadang masukannya oke, kadang-kadang enggak, ya udah kita iyain aja, catat dulu. Siapa tahu setelah kita pikir-pikir, setelah kita analis lebih dalam, oh ternyata masuk akal juga ya kalau itu dicoba ya, bisa jadi gitu loh. Nah, jangan langsung ditolak, jangan langsung disanggah, jangan langsung karena kalau misalnya kita sanggah artinya ya kita udah lebih pintar daripada dia, yang ngapain kita tanya lagi gitu loh. Yang ngapain kita ngobrol sama dia? Dia udah lebih pintar, kita udah lebih pintar daripada dia kok. Kita udah lebih kaya daripada dia kok, yang ngapain minta pendapatnya lagi kan gitu. Nah, inilah yang banyak orang bilang. Orang bijak zaman dulu bilang, kalau murid udah siap, mentornya datang. Cuman kadang-kadang saya datang, muridnya nggak siap. Cuman balik lagi, kalau misalnya muridnya nggak siap, mentor di depan mata pun itu akan dianggap sebagai musuhnya. Nah itu masalahnya. Kalau muridnya nggak siap, jadi gini, ini terjadi banyak banget, terutama ya ini saya nggak mau mendiskreditkan kaum tertentu ya, tapi ini sesuatu yang saya sering lihat dengan pengusaha-pengusaha di daerah misalnya. Nah ini mudah-mudahan kalau kamu seorang pengusaha dari daerah mendengar video ini, kamu boleh tersinggung silakan, atau kamu boleh introspeksi diri. Mudah-mudahan kamu bukan termasuk yang saya sebut di sini, tapi ya kalaupun kamu ya mulai refleksi diri, mulai membuka pikiran kamu supaya ya kalau bahasa gaulnya kosongkan gelasmu lah. Nah, biasanya nih pengusaha-pengusaha di daerah gitu ya, ketika dia udah omsetnya mulai naik, udah merasa menjadi pengusaha paling hebat, Bill Gates pun kalah sama dia, Elon Musk pun kalah sama dia, Jeff Bezos pun kalah sama dia, gitu loh. Nah ini yang sering sekali, dan mereka nggak merasa, tapi mereka seperti itu. Nah apa ciri-cirinya kalau udah seperti itu? Ya itulah, sudah mulai tidak terima masukan, sudah mulai tidak terima kritik. Nah mudah-mudahan kamu bukan orang seperti itu. Kalau kamu ketemu mentormu dan dia memberikan masukan, terima saja dulu. Apakah akan dilakukan atau enggak itu nanti belakangan. Bahkan masukan yang ketika dikasih tahu terdengar bagus pun bisa jadi setelah dianalisa lebih dalam tidak sesuai dengan kondisi bisnismu. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dieksekusi. Tapi kalau misalnya kamu dikasih masukan tiba-tiba udah enggak duluan, oh ini nggak bisa, jangan seperti ini. Ya udah, kamu udah pinter. Kalau kamu udah pinter ya nggak usah dimentorin lagi lah. Mungkin kamu udah 10 kali lebih kaya daripada Mark Zuckerberg, ya silakan aja kan, terima kasih kan, ya selamat gitu loh. Oke, jadi mungkin itu yang mau saya share. Mudah-mudahan kalau kamu baru mau mulai sebuah bisnis, cari mentor, kosongkan kepalamu, maksudnya kosongkan gelasmu. Apapun yang kamu udah tahu ya udah, harus mau terima masukan, harus mau terima kritik, terima saran. Lalu kalau misalnya kamu sekarang udah mulai bisnis dan bisnisnya udah mulai maju, congrats, selamat, saya senang dengernya gitu ya. Tapi tetap kalau kamu mau mencari seorang mentor untuk meningkatkan bisnismu, melejitkan 10 kali lipat lebih besar lagi, kosongkan gelasmu, terima masukan dari mentormu, perkara dieksekusi atau enggak nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.